Salam sehat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat sore, selamat bergabung dalam pemahaman Alkitab sore hari ini, Selasa 27 April 2021, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yeftah Setiawan Kris Gunadi dengan tema penuh dengan Roh Kudus. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama dan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali pada sore hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama memahami firman-Mu melalui PA sore hari ini. Tolong Tuhan, jamah dan berkati kami semua, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan kami. Jamah dan berkati, berikan hikmat untuk Pak Yeftah dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan disampaikan boleh menjadi penguat iman kami untuk senantiasa setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku Tahu Roh Allah Ada di Sini. Mari. Selamat sore dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Dan tema PA kita hari ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Apa yang saudara pahami dengan istilah ini? Atau yang lebih simpel saja, apa yang saudara bayangkan tentang orang yang penuh dengan Roh Kudus? Saya yakin saudara-saudara pasti sudah punya bayangannya masing-masing. Coba nanti kita cocokkan ya. Yang saudara bayangkan itu cocok tidak dengan yang dijelaskan dalam bacaan kita hari ini? Bacaan kita yang akan kita dalami bersama adalah Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem.
dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi bahan untuk kita dalami bersama-sama. Saudara-saudara, bacaan kita tadi adalah mengenai Petrus dan Yohanes di hadapan Sanhedrin, ya, atau mahkamah agama. Dan dengan sangat jelas di dalam ayat 8 tadi disebutkan bahwa Petrus penuh dengan Roh Kudus. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus ini tidak terjadi atau tidak sedang dalam suasana peribadahan, entah sedang mengikuti atau memimpin ibadah, tidak, ya, tidak, melainkan dalam hidup keseharian, dalam menjalani kehidupannya. Dan pada waktu itu, ketika ia berhadapan dengan situasi yang tidak mudah dan menekannya, penuh dengan Roh Kudus ini disebutkan saat ia menjawab pertanyaan di sidang mahkamah agama. Ceritanya begini, sehari sebelum sidang itu, Petrus dan Yohanes yang saat itu sedang berbicara kepada orang banyak, didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki, dan mereka ditangkap. Alasan penangkapannya itu ada di ayat 2, ya, sebelum ayat yang kita baca tadi, yaitu karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Disebutkan juga orang-orang yang menangkap mereka ini sangat marah, ya, sangat marah. Petrus dan Yohanes ditahan dan harus menginap semalam dalam tahanan. Nah, kemudian keesokan harinya mereka disidang. Dari ayat 5 dan 6 kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang mengadili mereka ini adalah para pemimpin Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan besar di kalangan masyarakat Yahudi pada zamannya. Disebut cukup detail, ya, siapa saja mereka itu. Yaitu, ya, disebutkan di sini para pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli Taurat, imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, beserta semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi
kalau dibandingkan dengan mereka ini, sebenarnya Petrus dan Yohanes ini bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa. Ya, barangkali begitulah saat itu Petrus dan Yohanes di mata mereka. Rakyat jelata, orang yang tidak punya kekuasaan, berstatus sosial yang jauh lebih rendah dari mereka. Dan sebenarnya ada alasan yang kuat juga bagi Petrus dan Yohanes untuk merasa tertekan dan takut kepada mereka. Lagi pula, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus penyaliban Tuhan Yesus. Namun, ternyata hal ini tidak terjadi. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi ya, bahwa mereka tidak tertekan dan mereka tidak takut. Ketika itu, di hadapan Mahkamah Agama, ya saat di sidang, Petrus dan Yohanes diminta menjawab pertanyaan ini. Ada di ayat 7. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Dari pertanyaan ini menjadi jelas, saudara-saudara. Rupanya mereka disidang terkait dengan tindakan mereka menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ya, kisahnya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nah, kemudian atas pertanyaan tersebut Petrus memberikan jawab. Dan menarik, di sini penulis kitab Kisah Para Rasul memberikan penjelasan sebelum ia menuliskan jawaban Petrus, yaitu bahwa Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, dari apa yang terjadi pada Petrus serta menyimak jawaban yang ia berikan, maka kita dapat memahami arti penuh dengan Roh Kudus dan karakteristik orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, apa saja itu? Ada beberapa hal yang kita bisa temukan. Yang pertama adalah berani menghadapi situasi yang terjadi. Keberanian inilah yang paling mencolok yang kita lihat pada diri Petrus. Sebelumnya ia pernah begitu ketakutan dan karenanya menyangkal Tuhan Yesus. Kita sudah tahu cerita ini, bukan? Tetapi ketakutan yang semacam itu tidak kita jumpai lagi pada dirinya. Keberanian yang Petrus miliki bukan keberanian yang nekat karena ngawur sebab tidak tahu situasi yang dihadapi atau karena tidak menyadari risiko dan bahaya yang sedang ia hadapi. Bukan. Petrus sungguh tahu ini. Bahkan pasti ia juga tahu bahwa inilah pengadilan yang pernah menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus, gurunya. Keberanian Petrus ini adalah keberanian yang tahu dan menyadari segala risiko dan bahayanya. Tetapi ia tidak dapat dibuat takut oleh semuanya itu. Karena ia disadarkan bahwa hidupnya bukan di tangan orang-orang yang ada di hadapannya, melainkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menyertainya. Di sini kita melihat Roh Kudus secara nyata membebaskan Petrus dari ketakutan dan membangkitkan keberaniannya. Yang kedua, karakteristik itu adalah tetap hormat kepada orang lain. Dan tetap hormat kepada orang lain itu berasal dari penguasaan diri yang baik. Nah, para pemimpin Yahudi yang mati di Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang memusuhi mereka dan berusaha mencari-cari kesalahan mereka. Namun kalau kita menyimak jawaban dari Petrus saat ditanya tadi, ia menunjukkan hormatnya kepada para pemimpin Yahudi tersebut. Petrus mengawali jawabannya dengan menyebut, "Hai pemimpin umat dan tua-tua." Ini menunjukkan bahwa Petrus tetap menghargai dan menghormati mereka sebagai pemimpin umat.
tidak membalas sikap memusuhi dengan memusuhi atau dengan kebencian, ini adalah wujud dari penguasaan diri dalam sikap dan perkataan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki penguasaan diri. Dan dalam kasus persidangan Petrus dan Yohanes ini, penguasaan diri itu ditunjukkan dengan sikap tetap menghargai dan menghormati orang lain. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, melakukan kebajikan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang dalam hidupnya melakukan kebajikan. Hal ini jelas dari jawaban Petrus kepada Mahkamah Agama, ya, di bagian ini, ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, ya, ini cuplikan dari kalimat yang lebih panjang, ya. Jadi Petrus dan Yohanes di sidang itu karena melakukan kebajikan, tepatnya menyembuhkan orang sakit, ya, orang lumpuh tadi itu. Nah, saudara-saudara, di sini berlaku istilah, dari buahnya lah kita dapat mengetahui pohonnya. Begitupun orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa dilihat, bisa diketahui dari buahnya, dari perbuatan yang dilakukan, yaitu melakukan kebajikan, ya, melakukan kebajikan. Lalu yang keempat, menyampaikan perkataan, ya, atau bisa juga kesaksian yang benar. Dalam memberikan jawab atas pemeriksaan Mahkamah Agama, Petrus menyampaikan jawaban apa adanya, berdasarkan fakta, sebenar-benarnya, tidak lebih tidak kurang, tidak ada kebohongan. Petrus hanya menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri. Dan dalam hal ini ia berkata-kata tentang Yesus. Makanya tadi saya katakan bisa kita sebut juga sebagai kesaksian, ya, kesaksian mengenai Yesus. Ia berkata kepada para pemimpin Yahudi tentang Yesus. Yesus yang telah kamu salibkan, yang dibuang, yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Ini semua bukan karangan Petrus, ya, bukan karangan Petrus, melainkan fakta yang sungguh-sungguh terjadi. Dan Petrus serta Yohanes melihatnya dan mengalaminya secara langsung. Dan di sini Roh Kudus mendorong mereka untuk berani mengatakan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Satu hal lagi, saudara-saudara, yang tidak boleh kita lupakan. Kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah fondasi atau dasar dari keyakinan Petrus dan Yohanes. Kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang menentukan dan memastikan keyakinan mereka bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan Allah. Sebab itu, maka segala perkataan, ajaran, dan janji yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah benar. Dan janjinya pasti akan dipenuhi. Termasuk di dalamnya janji pengampunan dosa dan keselamatan. Karena itulah, kepada para pemimpin Yahudi di dalam persidangan Mahkamah Agama, Petrus menyampaikan berita anugerah, kabar keselamatan, ya, di dalam ayat 12 tadi. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi betapapun besarnya kesalahan dan dosa Mahkamah Agama terhadap Yesus, ya, dengan menghukum mati dan menyalibkan Yesus, tetapi karena keselamatan ada di dalam Yesus, maka sesungguhnya
keselamatan di dalam Yesus ini tersedia juga bagi mahkamah agama, bagi para pemimpin Yahudi. Tinggal bagaimana mereka menanggapi tawaran anugerah keselamatan ini. Nah, demikian pengantar PA dari saya, saudara-saudara. Dan ini sebelum saya akhiri ya, saya mau tanya nih, bagaimana saudara-saudara, cocok tidak pemahaman versi kita mengenai orang yang penuh dengan Roh Kudus dengan yang dijelaskan dalam bacaan kita tadi? Ya, setidaknya itu yang dapat kita peroleh dari apa yang disaksikan oleh kitab Kisah Para Rasul tadi ya, pasal 4 ayat 5 sampai 12 yang kita dalami hari ini. Dari firman Tuhan ini tadi, saudara-saudara, kita pun juga bisa melihat diri kita sendiri ya. Apakah kita termasuk orang yang penuh dengan Roh Kudus? Karakteristik orang yang penuh dengan Roh Kudus itu ada pada diri kita atau tidak? Nah, selanjutnya silakan saudara-saudara melanjutkannya dengan mendalaminya bersama keluarga atau teman yang ada di tempat tinggal saudara dengan panduan pertanyaan sebagai berikut ya, yang tertulis juga di dalam warta jemaat. Yang pertama adalah, bagaimanakah karakteristik orang yang penuh dengan Roh Kudus dalam bacaan kita hari ini? Lalu yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kita banyak berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, beda ajaran, beda agama, beda aliran dan sebagainya. Bahkan ada juga yang memusuhi atau tidak suka pada orang Kristen. Bagaimana kita akan memperlakukan mereka seandainya itu terjadi pada kita? Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah fondasi iman Kristen, juga fondasi dari keyakinan Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Bagaimana kita dapat menyaksikan iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit ini dalam kehidupan kita di masa kini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mendalami firman Tuhan ini. Kami pada saat ini dibimbing, dituntun untuk mengerti arti penuh dengan Roh Kudus, serta karakteristik orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kami pun juga dapat melihat diri kami sendiri, apakah kami ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami akan melanjutkan dengan diskusi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami saat ini, yang bersama dengan kami, untuk mencari penerapannya, untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus juga terus memimpin dan menuntun kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan yang bangkit dan hidup. Amin.